Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait mata kuliah perencanaan dan evaluasi proyek. Jadi ini merupakan tugas akhir. Kami mengambil lokasinya itu di Amin Bakery di Desa Karanganyar, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Selatan. Nah, jadi untuk anggota kelompok saya sendiri, yaitu ada saya sendiri, Putri Ayu Muslimah, dan rekan saya ada Ekspan Wahyu Prakoso. Nah, jadi untuk hasil dan pembahasan dari kelompok kami ini yang dibahas adalah keadaan umum, proses produksi, biaya produksi, benefit, cash flow, analisis finansial, dan analisis sensitivitas. Nah, yang pertama ada keadaan umum perusahaan. Untuk keadaan umum perusahaan ini meliputi sejarah, produk, struktur, dan organisasi yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, untuk sejarah singkatnya ini, Amin Bakery merupakan agroindustri yang bergerak di bidang produksi roti bakery. Nah, untuk pemiliknya sendiri yaitu ada Bapak Amin sejak tahun 2002 di Jagabaya, yaitu di Bandar Lampung. Namun, setelah 3 tahun kemudian di tahun 2005, Amin Bakery ini sempat tutup karena adanya masalah modal. Namun di tahun 2009 sampai 2010, Pak Amin ini pindah ke Desa Karanganyar yang merupakan lokasi Amin Bakery sekarang dan membuka kembali usaha dari roti bakery. Nah, selanjutnya yaitu ada produk. Nah, untuk varian rasa ini, Amin Bakery terdapat varian rasa roti isi keju, coklat, dan roti tawar. Sedangkan untuk ukuran itu ada ukuran kecil, sedang, dan besar. Untuk harganya sendiri, yang kecil itu berukuran 2.000, yang sedang itu 7.000, yang besar 8.000. Nah, untuk yang 12.000 ini khusus untuk roti tawar, untuk varian rasa apapun dan ukuran apapun. Nah, untuk pemasarannya ini, Amin Bakery ini mencakup hampir seluruh kecamatan Jati Agung dan ada yang sudah masuk ke Bandar Lampung untuk beberapa produknya. Nah, untuk cara pemasarannya, produk roti dari Amin Bakery ini dititipkan ke warung-warung dan minimarket di sekitaran Jati Agung, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung. Nah, untuk pemasarannya ini dilakukan sendiri oleh pegawai Bapak Amin. Nah, untuk warga yang tinggal di sekitar lokasi itu yang ada di Desa Karanganyar, biasanya warga-warga itu datang sendiri ke Amin Bakery untuk membeli produk dari roti tersebut. Nah, selanjutnya untuk struktur organisasi perusahaan. Nah, sebagai perusahaan yang berada dalam naungan keluarga, perusahaan roti Amin Bakery ini melibatkan kerabat dan keluarga untuk mengurusi Amin Bakery ini. Nah, bisa dilihat untuk owner dan manajernya itu ada Bapak Amin Wicaksono selaku owner dan manajer. Lalu yang kedua itu ada divisi keuangan yaitu Ibu Bella Kurniati. Untuk divisi produksi ada Ahmad Nazarudin atau untuk divisi produksi, dan ada Ibu Pindo Widosari sebagai divisi pemasaran. Nah, yang selanjutnya ada proses produksi. Nah, di proses produksi ini merupakan tahapan-tahapan dari pembuatan roti di Amin Bakery. Nah, untuk proses produksinya itu, jadwal produksinya itu roti ini dilakukan setiap hari. Untuk tenaga kerjanya berjumlah 16 orang. Untuk upah tenaga kerja per orang itu adalah 900.000 untuk per bulan. Nah, untuk faktor produksinya ada tepung terigu, gula, coklat, keju, margarin, telur, dan baking powder. Nah, untuk tahapan produksinya, pertama-tama itu lakukan pengocokan bahan dasar hingga mengembang, lalu tambah tepung, susu, coklat, margarin, dan diaduk rata. Kemudian tuang ke dalam loyang, lalu di oven selama 20 menit dengan suhu 80 derajat Celcius. Lalu potong menjadi 2 atau 3 lembar bagian dalam roti, diiris dan diberi
krim keju atau coklat secara merata sesuai dengan varian rasa yang telah ditentukan. Lalu roti dipanggang selama 15 menit. Nah, selanjutnya yaitu ada biaya produksi. Nah, biaya produksi ini meliputi biaya tetap, biaya variabel, dan biaya peralatan. Nah, bisa dilihat untuk tahunnya itu dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Untuk jumlahnya dari ketiga biaya ini ada 376.528.000. Nah, selanjutnya ada benefit meliputi promosi dan kerjasama. Nah, pemasaran roti Amin Bakery ini dilakukan pada semua kalangan menengah ke bawah, masyarakat menengah ke atas, atau bisa dibilang untuk semua kalangan itu bisa membeli produk dari Amin Bakery. Kemudian agroindustri Amin Bakery ini melakukan promosi menggunakan marketplace, pamflet, dan merek pada kemasan. Nah, gunanya merek pada kemasan ini supaya kalau ada orang yang beli itu dia bisa tahu, oh berarti kalau mau beli lagi produk di Amin Bakery ini bisa ngeliat aja dari mereknya. Nah, biasanya merek itu kan ada kayak nomor telepon, alamat, atau sebagainya. Nah, terus kalau untuk kerjasama, Amin Bakery ini sudah melakukan kerjasama di beberapa hotel di Bandar Lampung, yaitu ada Hotel Horizon, Emersia, Hotel Novotel, Hotel Grand Praba, serta instansi swasta dan pemerintah. Nah, terus tuh kalau untuk benefitnya itu, produksi sebesar 130.000 per bungkus dalam satu periode itu dilakukan. Terus tuh untuk tingkat penjualannya rata-rata 32.500 per bungkus dalam satu periode. Nah, jadi untuk rata-rata penerimaan yang diterima dalam satu tahun itu mencapai 624.745.000. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada Exvan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Putri Ayu Muslimah atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan terkait dengan materi yang telah kami buat, yaitu yang cash flow atau arus kas kumulatif. Itu meliputi laba neto, penyusutan, nilai sisa arus kas, serta arus kas kumulatif. Boleh selanjutnya? Nah, bisa dilihat pada tabel kedua, yaitu ada tabel cash flow, yang dimana ini arus kasnya itu berjalan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Di mana tabel tersebut menunjukkan bahwa aliran cash flow usaha roti Amin Bakery pada tahun 2017 itu sebesar 22.290.000. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 141.433.000. Tahun 2019 sebesar 388.717.000. Dan pada tahun 2020 sebesar 724.382.000, dan pada tahun 2021 sebesar 1.138.604.000, yang dimana pada setiap tahun ini arus kas kumulatifnya itu selalu meningkat. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada analisis finansial, yang dimana analisis finansial ini mengukur berdasarkan gross BC, kemudian ada net BC, NPV, IRR, PP, dan PR. Nah, bisa dilihat pada tabel analisis finansial, yang dimana besar gross BC rasio yaitu sebesar 1,8147, kemudian net BC-nya 43,4502, kemudian NPV-nya 943, 614, 203, kemudian IRR-nya 101,8578, dan PP-nya 0,9648, dan profitability ratio-nya yaitu 0,09. Jadi di mana tabel finansial ini menganalisis tentang analisis gross benefit BC, yang dimana dari hasil perhitungan mengenai nilai gross benefit cost ratio dari usaha Amin Bakery ini diperoleh 1,8147, yang dimana menunjukkan bahwa usaha ini layak untuk diusahakan. Kemudian untuk nilai net BC sendiri itu sebesar 43,4502, yang dimana berarti ini artinya usaha ini layak diusahakan. Karena Rp1 yang dikeluarkan memperoleh 43,4502.
Kemudian nilai NPV-nya yaitu sebesar 943,614,203 yang dimana ini artinya layak untuk diusahakan karena NPV-nya lebih besar daripada nilai biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk IRR yaitu sebesar 101,8578% yang artinya artinya usaha ini sangat menguntungkan karena IRR lebih besar daripada suku bunga bank. Nah, kemudian untuk nilai payback periode itu 3 tahun 3 bulan lebih cepat dari umur ekonomi usaha Bapak Aminah. Tadi seperti diketahui di tabel bahwasannya PP nilainya 0,9648 artinya itu berjalan selama 1 tahun dalam pengembalian investasi. Dan selanjutnya untuk profitability ratio itu nilainya 0,09 artinya usaha ini layak diusahakan karena PR lebih dari 1. Kemudian itu analisis sensitivitas ini meliputi dengan kondisi normal, biaya naik 30% ataupun produksi turun 30%. Nah, bisa dilihat pada tabel analisis sensitivitas, bahwasannya tabel tersebut menunjukkan bahwa pada kondisi normal, nilai usaha Amin Bakery ini layak untuk dijalankan karena telah memenuhi kriteria kelayakan investasi. Pada saat terjadi kondisi kenaikan biaya sebesar 30%, usaha ini masih layak dijalankan karena indikatornya net BC bernilai 1,0542 atau lebih dari 0. Pada saat kondisi terjadinya turun sebesar 30%, usaha ini juga masih tetap layak dijalankan karena indikator nilai net BC bernilai 1,0392 atau lebih dari 0. Secara umum dapat disimpulkan bahwa usaha Amin Bakery ini tidak sensitif terhadap perubahan biaya naik 30% ataupun produksi turun 30%. Jadi bisa dilihat kembali bahwasannya pada saat terjadi kondisi terjadinya kenaikan biaya sebesar 30%, usaha ini masih layak dijalankan, dan pada saat produksi turun 30%, usaha ini juga masih tetap layak dijalankan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas pemaparan dari hasil kerja kami. Jadi teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan terkait dari presentasi kami, bisa mengajukan pertanyaan di bawah kolom komentar yang ada di akun YouTube kami. Sekian kami akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi.